Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di dalam mata kuliah Mekanika Rekayasa 2. Saudara sekalian, mohon maaf ini sekarang saya akan mencoba menyampaikan materi melalui rekaman, karena kalau kita menggunakan Zoom rasanya agak sulit. Jadi penjelasan saya melalui rekaman ini sebenarnya untuk menjelaskan materi yang saya kirim melalui pesan-pesan WA yang saya kirimkan kepada Anda semua. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan, mengulang sedikit tentang bagaimana cara menghitung gaya dalam untuk struktur-struktur sederhana. Baik, saudara sekalian, ini kalau ada balok, satu ditumpu dengan sendi dan yang satu ditumpu dengan rod. Maka kalau ada beban seperti ini, misalnya ini 2 meter, ini 4 meter, katakanlah begitu. Di sini ada beban, karena 120 kilonewton. Maka di sini ada reaksi. Ini saya sebutkan, maaf, ini ini di sini tumpuan A, ini bukan tumpuan, ini titik B, ini titik C. Nah, di tumpuan A ini ada reaksi, kalau ini sendi maka ini ada reaksi arah Y di titik A, ini ada reaksi arah X di titik A, kemudian ini ada reaksi arah Y di titik C. Seperti biasa, kalau kita akan menghitung reaksinya, maka kita bisa mengambil jumlah momen di titik C sama dengan 0. Ini Anda bisa momen di C boleh, di titik A juga boleh. Momen di titik C sama dengan 0, apa momen di titik C, yaitu RYA, arahnya searah jarum jam, maka RYA jaraknya 6. Kemudian ada beban, ada gaya 120, maka ini saya sampaikan di sini gayanya 120 berlawanan arah jarum jam, maka saya kalikan jaraknya dari titik C dengan momennya 4, maka sama dengan 0 ya. Ini bisa saya coret dengan ini, saya bagi 6 semua, ini saya bagi 6, maka ini 1, ini 20. Berarti sekarang RYA sama dengan 20 kali 4, 80 kilonewton. Ini persamaan 1. Kemudian saya hitung jumlah momen, jumlah gaya arah X sama dengan 0, jumlah gaya X sama dengan 0, maka RXA itu sama dengan 0. Kemudian jumlah gaya-gaya arah Y sama dengan 0, maka RYA, yang RYA ini arahnya ke atas, ditambah dengan RYC dikurangi 120 itu sama dengan 0. Ini persamaan 2 ya, persamaan 2 ini jadi persamaan 3. Nah,
ini dari persamaan 1 dan 3. Maksudnya ini RYA ini yang saya masukkan ke sini, maka diperoleh 80 ditambah dengan RYC dikurangi 120 sama dengan 0. Maka RYC bisa kita hitung sama dengan ini ke sana, ini saya pindah ke sana, sama dengan 40 kilonewton. Sama. Dari sini reaksi-reaksi sudah bisa dihitung, ya. Jadi RYA sama dengan 80 kilonewton. R ya, saya urutkan saja. RXA sama dengan 0, RYA sama dengan 80 kilonewton dan RYC sama dengan 40 kilonewton. Nah, ini hasilnya ini reaksi-reaksinya. Nah, setelah kita menghitung reaksi, ini di sini ada RXA, RYA, RYC, maka kita bisa menghitung gaya-gaya dalam yang ada di dalam balok ini. Gaya dalam itu pada umumnya dalam mekanika dasar itu yang kita pelajari adalah gaya normal, gaya geser, dan gaya dan momen lentur. Nah, gaya normal itu gaya yang arahnya tegak lurus penampang yang ditinjau. Gaya normal itu gaya yang arahnya tegak lurus penampang yang ditinjau. Jadi kalau ini ada penampang gitu ya, ini ada penampang misalnya, ada penampang, maka gaya normal itu gaya yang berarah tegak lurus penampang yang ditinjau. Gaya normal yang bekerja di pusat berat atau di sentroid dari penampang ini sering disebut gaya aksial. Jadi kalau gaya normal sendiri gaya yang bekerja tegak lurus penampang yang ditinjau. Kalau kita akan melihat gaya normal yang bekerja di sentroid atau titik berat dari penampang ini disebut dengan gaya aksial. Baik, saudara sekalian, sekarang saya coba menghitung gaya normal. Cara gampangnya begini. Kalau Anda mau melihat gaya normal di suatu tempat, jadi gaya kalau ini balok panjang ini saya ambil irisannya di sini, saya iris, misalnya bentuknya seperti ini irisannya, maka gaya yang arahnya ke sana, yang gaya normal itu yang tegak lurus, itu apa saja? Itu kita lihat saja ke sana. Ini cara cepat-cepatan aja. Ini mekanika dasar. Jadi kalau yang sudah tingkat lanjut itu nanti persamaan-persamaannya bisa dikatakan secara matematis. Tapi ini secara gampangan saja. Jadi kalau ini kita lihat di sini penampangnya, misalnya di sini ada gaya di sana siapa? Gaya di sana itu RXA. Berarti gaya normal di sini sih berapa? Kayak di sini nih. Gaya normalnya RXA. Di sini berapa gaya normalnya? RXA juga. Kalau saya meninjau di sini. Di sini berapa? RXA juga. RXA-nya berapa? RXA-nya sama dengan 0, sehingga gaya normal di sini 0, di sini 0, di sini 0, di sini 0. Kalau Anda mau melihat berdasarkan dari sisi yang sebelah kanan juga bisa, misalnya di sini Anda lihat. Anda melihat di sini, Anda tinjau ke sana, irisan sini. Gaya yang ke sana siapa? Yang ke sana berapa? Yang ke sana nggak ada di sini gaya, karena ini tumpuan roll hanya ada satu reaksi ke sana, maka sana nggak ada gaya normal. Gaya normalnya 0. Anda lihat ke sana, oh gaya normalnya berapa? RXA
dengan 0 juga. Jadi kalau Anda meninjau satu penampang, dilihat dari sana maupun dilihat dari situ 0. Kalau tidak 0 berarti ngitungnya salah gitu ya. Kemudian itu tadi gaya normal. Kemudian gaya lintang atau yang disebut gaya geser atau yang disebut gaya lintang. Gaya geser atau gaya lintang itu gaya yang bekerja sejajar penampang yang ditinjau. Jadi kalau ini misalnya balonnya seperti itu, kemudian ada penampang seperti ini, maka gaya geser itu gaya yang cenderung menggeser ini yang bekerja sejajar penampang yang ditinjau. Nah sekarang kita coba kita hitung yang di sini. Kalau ada gaya ada seperti ini, balon seperti ini, saya tinjau di sini di titik ini, titik irisan ini. Ini saya buat irisan di sini. Di irisan ini ada irisan satu-satu, irisan satu-satu. Ini juga di sini penampangnya misalnya balonnya panjang, saya tinjau di irisan ini. Maka di sini gaya gesernya berapa? Yang menggeser ke sana. Yang menggeser ke sana itu siapa? Anda lihat aja ke sana. Yang menggeser arahnya menggeser ke sana siapa? Yang menggeser ke sana itu adalah RIA. Jadi gaya gesernya berapa? RIA. Baik, tadi saya ulang agak lupa sedikit saya menyampaikan ini gaya normal. Gaya normal tadi kebetulan karena RXA ada perjanjian tanda. Nah tentang perjanjian tanda ini kalau Anda membaca beberapa buku referensi, kadang-kadang ada yang berbeda. Gaya normal itu hanya menyampaikan kalau gaya normal itu tekan itu positif, kalau menarik itu negatif. Ada seperti itu. Tapi ada juga beberapa buku yang mengatakan kalau tekan itu negatif, kalau tarik itu positif. Nah, yang penting perjanjian tanda positif negatif itu adalah alat bantu untuk menyatakan arahnya kemana. Yang penting Anda ketahui gaya normal itu tekan atau tarik, bukan masalah positif negatifnya. Positif negatif itu alat untuk mengetahui bahwa di situ ada gaya tekan atau gaya tarik. Kalau Anda menganut faham yang mengatakan bahwa gaya normal tekan itu positif, maka konsekuensinya Anda harus konsisten. Kalau ada gaya tekan itu positif, kalau ada gaya tarik itu negatif. Sebaliknya kalau Anda menganut membuat suatu perjanjian tanda gaya normal tarik itu positif, yang tekan itu negatif, maka Anda harus konsisten. Kalau ada perhitungan Anda yang positif berarti itu tarik, kalau itu negatif itu tekan. Nah, gitu. Kemudian gaya geser seperti apa? Gaya geser. Kalau misalnya ini ada penampang, kita ninjau di sini ya. Kemudian gaya ke sana. Katakanlah Anda ambil titik di sini. Titik di sini di dalam ini ya, balonnya panjangkan aja ini panjang itu. Ada titik sini. Kalau ada gaya ke sana, kemudian ini ada Anda pasang tongkat ke sana, ada gaya ke sana, itu mutar mana? Mutar searah jarum jam. Kalau gaya geser itu umumnya kalau dia cenderung memutar searah jarum jam itu positif. Kalau berlawanan arah jarum jam, cenderung memutar berlawanan arah jarum jam itu negatif. Sehingga kalau Anda lihat di sini gaya gesernya berapa di titik ini adalah RIA, karena dia memutar searah jarum jam, cenderung memutar searah jarum jam, memutar titik searah jarum jam, atau memutar bidang geser itu searah jarum jam, maka disebut gaya gesernya adalah positif RIA. Positif RIA berarti gaya geser di sini 80. Di sini berapa? Anda lihat ke sana, yang terlihat juga hanya RIA, maka tetap 80. Di sini pas di titik B sebelah kiri titik B dengan limit jarak yang sangat kecil, tapi titik B
belum masuk, belum terlampaui, titik ini belum terlampaui, maka yang terlihat masih RYA, berarti RYA positif. Tapi begitu bergeser ke kanan sedikit, maka gaya gesernya adalah RYA positif 120 negatif. Berarti RYA positif itu 80 dikurangi 120, berarti gaya geser di sini berapa? Gaya geser di sini 80 dikurangi 120. Gaya geser di sini adalah negatif 40. Negatif 40. Di sini berapa? Sama yang dilihat, plus 80 minus 120 kN. Di sini juga begitu, plus 80 minus 120. Sekarang kalau Anda lihat dari sebelah sana, Anda melihat di sana. Di sini tadi berapa? Minus 40 toh. Sekarang kalau kita lihat ke sana, gaya gesernya berapa? Gaya gesernya RYC, arahnya ke sana, berlawanan arah jarum jam, berarti negatif 40. Negatif RYC nya berapa? 40, berarti gaya gesernya juga sama, minus 40. Nah, demikian itu kalau kita akan menghitung secara cepat-cepatan. Nah, kalau satu lagi itu tadi gaya geser. Sekarang kalau momen lentur seperti apa? Momen lentur itu momen yang ada di dalam penampang. Pengertian momen itu gaya dikalikan jarak. Kalau Anda melihat di sini, momen lenturnya berapa di sini? Maka RYA dikalikan jaraknya ini, katakanlah jaraknya ini X. Misalnya jaraknya ini X ini. Nah, jaraknya X, kita tinggal ini penampang ini yang dari sini ke sini jaraknya X. Maka momennya berapa? Momennya RYA dikalikan X. Positif atau negatif lah, ini perjanjian tanda lagi. Biasanya kalau kita melihat balok seperti ini umumnya, tapi nanti secara matematis bisa Anda lihat di dalam handout atau di dalam materi yang saya kirimkan melalui WA ini. Saya menjelaskan apa yang ada di dalam catatan itu, ada dalam materi itu. Ini ini saya sampaikan untuk menghitung gaya daham secara cepat. Nah, ini kalau kita lihat balok seperti ini, itu sebenarnya kalau balok itu misalnya seperti ini, ada balok yang saya perbesar gitu ya. Besar. Ini saya beban seperti itu cenderung dia akan mengalami deformasi seperti ini, akan berubah melengkung seperti ini kan. Nah, ini.